No, not again. Why does this always have to come out of nowhere? It's really hot in I here. can't catch my breath. Why can't I catch my breath? My hands are shaky. My heart's definitely going too fast. My pulse is too high. Dalam video sebelumnya, kita sudah belajar konsep pertama dalam menghadapi kecemasan, yaitu dengan membatasi diri. Namun, tanpa pemuasan diri, pembatasan diri yang kamu lakukan akan sia-sia, dan malah akan menjadi sebuah pembatasan diri yang justru merusak. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat bagaimana kita bisa mengatasi rasa cemas dengan kepuasan diri. Dalam bukunya yang berjudul Brain Lock, Jeffrey Schwartz memaparkan salah satu hal yang menyebabkan otak kita cenderung terganggu adalah sesuatu yang tidak selesai, tidak sesuai, tidak cocok, atau tidak sempurna. Dan sebaliknya, ketika suatu hal bisa selesai, sesuai, cocok, atau sempurna, maka otak kita akan merasa puas. Tingkat kepuasan ini juga variatif bagi setiap orang. Ada orang yang cepat mengalami kepuasan, dan ada juga orang yang butuh stimulasi atau dosis yang lebih tinggi untuk bisa mengalami kepuasan yang sama. Para psikolog menyebut orang-orang yang sulit mengalami kepuasan ini dengan sebutan OCD, atau Obsessive Compulsive Disorder. Orang yang mengalami OCD biasanya akan lebih sering cemas, sehingga cenderung melakukan suatu hal dengan berlebihan agar supaya bisa mengalami rasa puas bagi dirinya. Contohnya seperti yang dialami oleh Howard Hughes dalam kisah hidupnya yang sudah difilmkan dalam film The Aviator. Howard punya kebiasaan mencuci tangannya berulang-ulang hingga tangannya berdarah. Atau seperti Pablo Escobar yang bisa menghabiskan waktu hingga 45 menit hanya untuk menyikat gigi. Apakah kamu juga mengalami hal demikian? Atau kamu mengalami suatu kecemasan dalam bentuk lainnya? Apapun itu, hal ini tentu saja akan cukup mengganggu keseharian kita dan membuat kita tidak tenang. Sekarang, mari kita lihat beberapa cara untuk mengatasi atau paling tidak mengurangi rasa cemas tersebut. Sama halnya dengan rasa lapar. Ketika kita lapar, berarti tubuh kita sedang minta asupan makanan. Dan setelah makan, kita kemudian akan kehilangan rasa lapar tersebut, karena keinginan dari tubuh kita sudah terpenuhi. Begitu juga dengan rasa cemas. Kita bisa menghilangkannya dengan cara menyelesaikan hal apapun yang membuat kita menjadi cemas. Dalam sebuah jurnal ilmiah yang ditulis oleh A.J. Masicampo dan Roy Baumeister, dijelaskan bahwa tujuan yang tidak selesai akan mengganggu pikiran kita saat kita mengerjakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan tujuan tersebut. Atau dengan kata lain, tujuan dan keinginan kita akan terus menghantui kita jika kita tidak menyelesaikannya. Contohnya, jika kamu harus belajar untuk ujian, tapi kamu justru hanya bermain game, pikiranmu akan terus gelisah selama bermain game karena kamu tahu kamu harus belajar, bukan main game. Hasilnya, bukannya kamu bisa having fun dengan main game, malah kamu justru tambah gelisah dan jadi merasa bersalah. Dalam papernya, Masicampo dan Baumeister memberikan sebuah solusi bagi kita dalam menghadapi masalah ini, yaitu dengan menyusun rencana yang spesifik bagi kita untuk meraih tujuan yang sebenarnya. Contohnya, dengan menulis hal-hal yang akan kita kerjakan setiap harinya. Kamu bisa menulis rencanamu untuk belajar nantinya, jika kamu benar-benar ingin main game sebelum menghadapi ujian. Ini tidak akan membuatmu lulus atau mendapatkan nilai yang bagus, namun bisa membantumu mengurangi rasa cemas ketika memilih main game ketimbang belajar. Sebenarnya tidak hanya untuk main game, kamu mungkin saja mempunyai tanggung jawab lain yang harus kamu selesaikan di samping belajar untuk ujian. Dan metode ini akan sangat membantumu mengurangi rasa cemas. Sebuah rencana yang tertulis akan memberi sedikit relaksasi bagi otak kita dengan ilusi bahwa tugas kita akan terselesaikan karena sudah terencana. Kamu bisa menuliskan rencanamu di sebuah notebook atau bisa pakai aplikasi-aplikasi yang sudah banyak tersedia di smartphone. Aku secara personal sudah mempraktekkan metode ini selama beberapa tahun terakhir. Dan bisa kukatakan, metode ini sangat ampuh bagiku dalam mengurangi rasa cemas yang berlebihan. Rasa cemas, layaknya rasa lapar, tidak mungkin secara total kita hilangkan. Sama seperti halnya lapar yang menandakan bahwa tubuh membutuhkan asupan nutrisi,
Rasa cemas juga menjadi pengingat bagi kita bahwa ada sesuatu yang harus kita kerjakan, sehingga kita bisa hidup secara produktif. Namun, rasa cemas sudah selayaknya kita kontrol, agar tidak merusak diri kita sama seperti jika kita makan berlebihan. Jadi, mari kita puaskan rasa cemas kita dengan menjadi manusia yang lebih produktif. Dan jangan lupa untuk cek juga part sebelumnya dari video ini jika kamu belum menontonnya. Channel ini membahas hal-hal seputar pengembangan diri dan kreativitas. Kamu bisa cek juga video-video lainnya dalam channel ini. Dan semoga konten ini bermanfaat bagimu.